Usai menonaktifkan 243 perguruan tinggi swasta yang tidak memenuhi kualifikasi izin pada tahun 2016 ini, Kementerian Ristek dan Perguruan Tinggi kembali meningkatkan pelayanan perizinan perguruan tinggi secara online. Dengan sistem online tersebut diharapkan dapat memperingkas tahapan proses evaluasi pendirian perguruan tinggi. Sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi dan dalam rangka peningkatan pelayanan kelembagaan, Kemenristek-Dikti kembali meningkatkan layanan perizinan perguruan tinggi secara online. Adapun tahapan yang harus diikuti oleh perguruan tinggi antara lain tahap verifikasi dokumen usulan, tahap evaluasi dokumen, tahap validasi dengan instrumen yang terintegrasi bersama Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Menurut data dari Dirjen Kelembagaan Iptek Kemenristek-Dikti, pada tahun 2015 ada 254 usulan pendirian perguruan tinggi. Namun hanya 9 yang direkomendasikan untuk mendapatkan SK. Menurut Dirjen Kelembagaan Iptek Kemenristek-Dikti, Patdono Suikju, Dikti sangat selektif dan ketat dalam memberikan izin pada perguruan tinggi. Menurut Patdono, banyak perguruan tinggi belum memenuhi syarat izin perguruan tinggi terkait lahan, jumlah dosen, dan status yayasan. Minimum. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 itu disebutkan ada pasal yang menyatakan bahwa prodi yang diberikan izin itu dia juga harus memenuhi syarat akreditasi minimum. Maka BAN-PT itu harus melakukan penilaian apakah prodi tersebut itu sudah memenuhi syarat akreditasi minimum atau belum. Tahun 2014 sampai sebelumnya itu belum ada itu. Tak hanya izin perguruan tinggi, peningkatan pelayanan melalui sistem online juga diberlakukan pembukaan program studi. Menurut Kepala BANPT Mansur Ramli, ada 9 kriteria memenuhi unsur akreditasi program studi, yakni tata kelola serta sumber daya dosen dan tenaga pengajar. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan.